Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan rata-rata ya, average atau rata dari beberapa komponen nilai yang sudah kita buat. Misalnya di sini ada komponen nilai tugas 1, tugas 2, maka kita perlu rata-rata tugasnya. Dan kemudian juga ada di sini UH1, UH2, UH3 dan bagaimana rata-rata UH-nya. Jadi ini akan belajar bagaimana kita membuat rata-rata. Nah, langsung saja kita klik kolom rata-rata tugas ini ya. Lalu kita selalu mulai dengan sama dengan. Untuk memasukkan rumus di dalam Excel ya, itu harus menggunakan sama dengan. Lalu kita memakai rumus average. Ya, jadi ini average. Kita klik dua kali, maka langsung saja kita blok. Ya, kita blok. Lalu kemudian jangan lupa di depan ini ya, ini di belakang D2 ini kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat rata-ratanya adalah 79. Lalu bagaimana untuk kolom yang lain? Untuk kolom yang lain, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan rumus yang seperti tadi, cukup kita copy saja. Caranya kita arahkan ke pojok di sini, dia berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini kursornya, lalu tarik aja. Nah, sekarang kita sudah mempunyai rata-rata tugas dari setiap anak. Begitu juga untuk yang UH, maka sama, rumusnya adalah sama dengan average. Kita klik. Lalu kita blok kolom yang ada UH-nya, berarti di sini, sampai sebelah sini. Tutup kurung dan kita enter. Maka sekarang kita sudah dapat RTUH, rata-rata nilai harian, dan dengan cara yang sama kita tarik saja ke bawah. Langsung kita drag, tarik. Maka sekarang kita sudah mempunyai nilai untuk rata-rata tugas dan rata-rata ulangan harian. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin memberi nilai rapot atau nilai akhir? Kita delete dulu ini ya. Bagaimana sih caranya supaya kita memberi nilai rapot? Nah, itu untuk nilai rapot Bapak Ibu harus tahu dulu berapa komposisi masing-masing dari komponen nilai ini. Jadi di sini komponen nilainya adalah ada rata-rata tugas, ada PTS di sini, ada PAT ya, dan ada rata-rata UH. Jadi ini dari 4 komponen itu berapa presentasenya masing-masing gitu ya untuk menyusun suatu nilai akhir atau nilai rapot. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan untuk tugas itu 10%, jadi kita tulis saja 10%, jadi di nilai rapotnya 10%. Nah, 10% dikali ya. Kali itu simbol bintang ya di keyboard, lalu ke tugas, rata-rata tugas ini. Kita klik di sini aja, tutup kurung. Kemudian ditambah, ya, ingat ada 4 komponen ya. Tambah, yang kedua adalah kita buka kurung lagi untuk yang ulangan harian. Ulangan harian mau berapa presentasinya, mau berapa? Kita ambil contoh misal di sini adalah kita pakai mungkin 40 ya. Kita misalkan pakai 40 atau 45 ya, 45%. 5% berarti dia dikali dengan rata-rata UH. Berarti di sini rata-rata UH ini tutup kurung lagi, tambah, buka kurung lagi. Kita misalkan untuk PTS mau berapa persen? Ini kan sudah 55 nih ya. Berarti sisanya 55, sisanya berarti 45 lagi. Misalkan untuk PTS-nya 20 gitu ya. Kita lihat 20%. Ini contoh saja 20% berarti dikali dengan yang PTS ini ya, nilai PTS. Tutup kurung lagi, kemudian ditambah. Yang terakhir berarti PAT. PAT berarti di sini kita, kalau kita lihat di sini sisa tinggal 25% lagi ya. Jadi kita tambah 25% dikali dengan yang PAT ini. Kita tutup. Nah, sudah semua masuk komponen nilainya, presentasinya juga sudah masuk, lalu kita enter saja. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita bisa tahu rata-rata nilai akhirnya atau nilai rapotnya adalah 78,9. Kalau kita mau bulatkan saja berarti kita seperti ini ya. Akan jadi seperti ini. Dan kita kemudian langsung drag saja ke bawah untuk mengkopinya. Maka di sini kita sudah mendapatkan nilai rapotnya. Jadi Bapak Ibu, dalam video tutorial 5 menit ini mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita mencari rata-rata tugas ataupun rata-rata UH tadi dan kemudian memberikan nilai akhir berdasarkan persentase yang sudah kita tentukan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti pada video bagian kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memasukkan predikat-predikat ini sesuai standar yang mungkin sudah diberikan oleh sekolah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.